Tuhan, tema yang sudah ditentukan kepada kita untuk kita renungkan pada ibadah terakhir dari persekutuan Ibu Lydia dan Bapak-bapak, sekaligus mengingat akan peristiwa Natal, sudah ditentukan bagi kita, yaitu dari Lukas pasal 1 68 sampai dengan 69 dengan judul Lawatan Allah. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Seraya ayat ini dibacakan, mari kita membiarkan kata-kata ini berbicara pada kita. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Mulai bulan November akhir sampai Desember, mungkin nanti sampai bulan Januari, bahkan mungkin sampai awal Februari, akan banyak yang akan melawat kita. Kok hanya satu yang ketawa ini. Siapa itu? Ya, membawa lambang-lambang, entah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, urutan dan sebagainya. Kami kemarin merayakan Okumene di kampung perhubungan, lalu seorang pun datang. Saya nggak tahu siapa yang ngundang, mungkin panitia, saya juga tidak tahu. Lalu dia melawat, itu melawat Natal itu. Tapi lawatannya tentu kita udah tahu untuk apa gitu ya. Lalu dia berteriak, saya menyumbang 5 juta untuk panitia. Oke, jadi ya. Lalu yang satu lagi bilang, maafkan bapak-bapak, ibu-ibu, aku hanya dapat memberi 1 juta. Jadi mungkin itu juga akan ada lawatan-lawatan seperti itu nanti. Hanya saja jangan diterima di gereja. Jadi akan ada lawatan. Jadi demikian juga sebenarnya, tentu kita sudah tahu arti lawatan itu ya. Lawatan yang mengatakan pilihlah saya dengan segala janjinya, bahwa apabila kamu memilih saya, nanti kamu akan makan gratis siang dan malam. Misalnya gitu kira-kira. Saya tidak tahu juga. Oke, belalang. Jadi macam itu kan lawatan. Tapi pertanyaannya adalah lawatan itu atau janji-janji itu dapat nggak kira kita pegang? Ya gitu kan? Kira-kira udah tahunya kita sebenarnya. Apa yang dia bilang itu nggak akan terpenuhi. Tapi malam ini kita dilawat oleh satu pribadi, dan dia ingin memberi sesuatu kepada kita. Tapi pertanyaan kadang-kadang kan dia melawat kita dan ingin memberi sesuatu kepada kita, tapi apa yang ingin diberikan itu bukan itu yang kita harapkan. Ini kayak mirip anak saya pada bulan September lalu. Saya pergi ke Magelang, dia kuliah di Salatiga karena ada acara gereja. Lalu saya mengundang dia, nak datanglah dulu ke Salatiga karena papa tidak sempat datang ke Salatiga. Lalu akhirnya saya juga agak manjakan anak saya, akhirnya saya sewa hotel supaya dia tinggal di situ dan kami pun bisa. Maksud saya apa? Maksud saya supaya ada waktu saya untuk berbicara kepada dia karena sudah lama juga enggak ketemu. Lalu singkat ceritanya, satu hari ingin saya sebenarnya untuk ngobrol-ngobrol panjang sama dia. Lalu saya bilang sebenarnya dia mau pulang. Namanya anak saya kan Cevi, yuk kau kira-kira ingin makan di mana? Kita ngobrol. Gak usah lah Pak, mentahnya aja. Oke, beda. Apa yang diharapkan si pemberi dan apa yang diharapkan oleh yang menerima. Oke. Kadang-kadang itu terjadi dengan Natal ini. Lawatan Tuhan pengennya ingin memberikan sesuatu kepada kita, tapi bukan itu yang kita harapkan.
namanya apa tuh? Misleading atau apalah itu namanya. Misconception atau lain lah itu. Iya kan? Kadang-kadang kita sering kali kalau sudah merayakan Natal yang kita harapkan kadang-kadang apa? Nah judulnya kan lawatan tuh. Tapi mana kadang-kadang yang lebih penting kadang-kadang bisa jadi apa? Jagalnya itu mungkin gitu ya kadang-kadang. Tapi itu di kampung sana nih itu. Jadi, nah sekarang pada malam ini coba kita renungkan bersama. Apa sih pengertian lawatan ini? Serupanya sebelum kita mencoba membawa kepada diri kita, kita coba harus menafsirkan ini di dalam konteks orang Israel dulu ya. Jangan cepat-cepat dulu untuk kita. Karena itu memang berita ini kan berita yang disampaikan oleh atau nyanyian Sakaria dalam konteks janji-janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi nggak usah dulu kita berpikir ke kita dulu, nanti kita akan bicara tentang kita. Saya mempelajari, saya menyelidiki semampu saya. Akhirnya saya membuat dua arti dari lawatan ini. Lawatannya adalah pertama bahwa lawatan ini adalah lawatan memberi kepastian. Kepastiannya apa? Setidak-tidaknya kalau kita baca sebenarnya konteksnya kepastiannya adalah lawatan untuk melepaskan kamu dari, kalau disebut di situ 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan disalahpahami siapa? Disalahpahami oleh bangsa Israel. Karena pada saat itu musuh itu siapa? Musuh itu adalah pemerintahan atau kekaisaran Romawi dalam pikiran orang Yahudi. Tapi apakah itu maksud Sakaria? Bahwa membebaskan musuhnya itu adalah Romawi? Memang iya. Itu yang disebut dengan musuh politis tuh. Lalu kemudian itu, dan kemudian akhirnya lawatan itu kalau dibaca-baca lagi, jadi pertama adalah lawatan kepastian untuk dapat mengalahkan musuh. Lalu yang kepastian yang kedua adalah lawatan yang akan memberikan kepada kamu pengampunan. Nah, itu dia. Itu disampaikan di dalam pasal 77. Pengampunan dari dosa, betul. Kan itu 77. Jadi dia yang melawat itu akan mengalahkan musuh-musuhmu, dan juga lawatan itu adalah memberikan kepastian kepada kamu untuk pengampunan dosamu. Dan kemudian akhirnya saya lihat di situ yang berikutnya, mungkin masih ada lagi, tetapi akhirnya dia katakan lawatan itu adalah untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan akhirnya mengarahkan kamu kepada jalan damai sejahtera. Wih, menarik ya. Dan itu pasti. Nah, bagaimana kita bisa menafsirkan ini? Saya berpikir sebenarnya ini adalah rentetan janji-janji Tuhan mulai sejak kapan? Sebenarnya ini kalau kita mau jauh, ini sebenarnya adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya di situ. Bahwa lawatan Tuhan sebenarnya sudah datang kepada siapa? Kepada Adam terlebih dahulu. Lalu kemudian lawatan itu disambung kepada Nuh, lawatan itu kepada Abraham. Lalu kemudian yang paling diingat oleh bangsa Israel adalah lawatan Tuhan pada waktu mereka di dalam penjajahan dan perbudakan Mesir. Dan lawatan itu pun datang, kita ingat ya lawatan itu. Lawatan yang membebaskan mereka dari perbudakan menuju tanah Mesir. Dan akhirnya di dalam sejarah orang Israel, maka
Kanaan itu sebenarnya hanyalah suatu temporer, tetapi di dalam perjanjian kepada Daud, dia pun akan melawat bangsa itu dengan mengirimkan Mesias, kan gitu. Lalu kemudian akhirnya Mesias itu adalah yang diterima oleh bangsa Israel sebagai pembebas, pemberi damai sejahtera. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, itu disalah mengerti oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka berpikir bahwa yang akan yang datang itu, yang melawat mereka itu adalah seseorang Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama, yang akan mengalahkan musuh-musuh kami, yaitu Romawi, dan yang akan memberikan, hanya di sini mungkin mereka sejak kali sebenarnya untuk memberi pengampunan dosamu. Nah itu dia kan misconception, konsepnya salah. Lalu kemudian yang benar juga adalah memberi damai sejahtera. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, itu seharusnya yang harus disampaikan oleh Tuhan. Harusnya pada saat mereka mendengar itu, harusnya apa? Harusnya apa sikapnya? Harusnya adalah sikap mereka adalah, ya Tuhan, ya Mesias yang datang, ya Yesus yang lahir, betul? Yang kita nanti baca pasal 2, harusnya mereka datang seperti siapa? Mereka harus datang seperti gembala itu datang menyembahnya, menerima, dan kemudian mereka juga harus datang seperti para majus walaupun dari jauh menyembah dia, menerima apa? Menerima yang kita sebut dengan menerima lawatan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh dan juga memberikan pengampunan dosa dan memberikan damai sejahtera. Itu dari segi konteksnya. Kalau kita sekarang bagaimana? Natal apakah? Saya yakin ini juga sama. Sesungguhnya Natal adalah lawatan Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada kita, yaitu lawatan untuk apa? Mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh kita. Pertanyaan, musuh kita paling besar siapa? Betul. Musuh kita adalah si jahat yang akan membawa kita ke neraka, kan begitu. Lalu kemudian damai sejahtera itu adalah yang memberikan pengampunan dosa kepada kita, dan damai sejahtera yang lawatan yang memberi damai sejahtera kepada kita. Kira-kira bagaimana mengaplikasikan itu dalam hidup kita? Pertama menurut saya adalah lawatan yang paling penting di dalam peristiwa Natal adalah bahwa di dalam Yesus Kristus, pada saat kamu memiliki anak itu, kamu telah memiliki jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan yang mana? Oke, pertama-tama kalau kita belajar jangka panjangnya, kemenangan melawan musuh-musuhnya melalui Yesus Kristus, kita punya jaminan untuk memperoleh keselamatan, mengalahkan dosa, mengalahkan si jahat. Mungkin Natal kadang-kadang sudah lupa juga kita dengan hal itu ya. Saya ingin dengan ini aja, mungkin dengan pertanyaan sederhana. Saya selalu nanya di mana-mana aja gitu. Mulu mati hotahe, yakinnya pasti masuk surga? Yakinnya? Kalau belum ada yang yakin, jangan pulang dari ini. Karena kalau kamu nggak yakin pasti masuk surga di perayaan Natal ini, kamu akan merayakan Natal ini dengan sia-sia. Betapa banyaknya Natal hari ini. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Saya pernah hitung sama mahasiswa itu kira-kira berapa Natal di Medan ini aja. Natal gereja, Natal persekutuan, Natal ini STM, marga satuan, semua marga. Natal gang, Natal bapak-bapak, Natal ibu-ibu. Tapi seringkali saya bertanya, saya curiga seringkali dia katakan, apa yang kamu bawa dari Natal ini? Apakah membawa kamu kepastian bahwa kamu telah diselamatkan? Karena itulah maksud Tuhan yang terutama melawat kita.
Tetapi saya yakin juga Bapak Ibu sekalian bahwa lawatan Natal untuk mengalahkan dosa, memastikan kita untuk masuk ke surganya, saya yakin itu juga bahagian dari kehidupan kita sehari-hari, sama seperti bangsa Israel masuk ke Kanaan, bahwa melalui perjalanan yang panjang itu, yang mereka sudah dilawat, mereka yang sudah dibebaskan dari Mesir, mereka juga punya kemenangan hari demi hari. Mereka bisa mengalahkan laut, bisa mengalahkan padang pasir, mereka bisa mengalahkan panas, mereka bisa mengalahkan dingin, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Bahkan mereka juga bisa mengalahkan tembok-tembok Jeriko. Sampai mereka masuk nanti ke Kanaan. Saya yakin itu juga yang harus menjadi kemenangan kita. Saya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita kadang masih dilanda oleh ketakutan. Padahal suara dari lawatan itu seringkali yang dibilang apa? Yang paling pertama kepada Maria, jangan takut. Kepada gembala jangan takut. Dan beberapa lagi jangan takut. Tapi kayaknya kita masih banyak takut ini ya. Kayaknya kita seperti siapa ini? Mata-mata yang 10 itu. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari kadang-kadang kebanyakan memang gitu, mayoritas kayaknya selalu salah. Yang minoritas itu tapi enggak selalu mutlak ya. Melihat tembok-tembok itu persoalan hidup kita, betul? Apakah itu penyakit kah, mungkin masalah ancaman ekonomi, masalah ini dan sebagainya. Kadang-kadang kita masih apa? Kadang-kadang kita masih seperti 10 pengintai itu. Bilang apa? Gak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang di Jeriko itu karena mereka terlalu besar, raksasa-raksasa, lagi temboknya terlalu tebal. Daripada kita beriman, malah lebih cenderung kita jadi apa? Menyalahkan. Siapa yang disalahin? Musa disalahin. Yang disalahin siapa? 2 orang itu disalahin, hampir dilempari dengan batu. Siapa lagi disalahin? Disalahin lagi Tuhan lagi. Kenapa kau bawa kami ke sini? Bahkan apa yang terjadi? Malah lebih banyak sungut-sungut, betul ya? Dan itu yang sering melanda kita hari ini. Kita tidak punya kekuasaan yang sudah diberikan Mesias itu kepada kita, bahwa kita sebenarnya sudah dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh di sini bukan beragama lain, bukan. Segala persoalan-persoalan kita hadapi bersama Yesus kita memiliki, dan itu adalah kepastian. Dan di dalam lawatan itu bukan saja sekali lagi kita sudah memperoleh pengampunan dosa. Saya kira sudah jelas, tetapi yang paling menarik yang ketiga adalah lawatan itu memberi kepada kita damai sejahtera. Membawa kita kepada terang damai sejahtera. Nah, sekarang pertanyaan, damai sejahtera itu kayak mana? Itu yang menjadi persoalannya. Apa sih tafsiran kita terhadap damai sejahtera, apa itu? Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, ini sering saya cerita juga, tapi saya tahu sudah cerita tuh di sini. Damai sejahtera itu kita pikir apa? Damai sejahtera adalah sama seperti perlombaan melukis gitu ya, yang diselenggarakan oleh satu panitia dengan judul apa? Damai. Lalu peserta-peserta memulai dengan melukis. Damai yang pertama apa itu? Damai adalah laut yang biru dan kemudian langit yang biru. Lalu kemudian ada perahu dilukis di sana dan 2 sejoli sedang berpacaran lah, kira-kira begitu. Lalu judulnya apa? Kan gak ada gelombang kan? Langit biru, laut biru, tidak ada gelombangnya. Lalu judulnya apa? Damai. Apakah itu damai? Lalu yang kedua membuat lukisan gunung itu kan. Gunungnya pun begitu, bukan kayak Gunung Merapi yang ada di Marapi ya, yang di Padang. Tapi ini Merapi, gunung yang penuh hijau, langit biru. Lalu kemudian sama juga dibuatlah di situ kursi dan ada satu perempuan, satu laki-laki juga, mereka duduk dan dibilang apa? Damai. Tapi yang menarik yang ketiga adalah dia buat lukisan angin ribut itu. Badai, hujan yang keras, gelap dan sebagainya. Ini bagaimana kok bisa damai kayak gitu? Tapi ternyata pelukis itu membuat di situ ada batu kecil,
lalu di bawah batu itu, kira-kira batunya begini, lalu di bawah batu itu tidur 2 ekor burung dengan tidur nyenyak. Itu kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi juri, kira-kira mana yang cocok dengan judul damai? Pasti setuju ketiga kan? Tapi betapa sering kita menafsirkan damai sejahtera itu kayak 1 dan 2. Padahal damai sejahtera, Tuhan bilang sebenarnya adalah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah musuh yang menghimpit, yang mengejar dari belakang, di tengah-tengah di depanmu ada laut yang menghalangimu, tetapi ada Tuhan yang berdiri dan berada di sampingmu dan bahkan di dalam hidupmu, dan Dia memberi kekuatan dan kemenangan kedamu. Itu adalah damainya. Itukah yang kita nikmati? Bagaimana saudara, bagaimana Bapak Ibu sekalian pada waktu kekurangan, pada waktu ada masalah dalam keluargamu, pada waktu ada masalah di kantormu, ada masalah di dalam pekerjaanmu, ada masalah di berbagai tempat, bagaimana? Apakah kita akhirnya cenderung lari, putus asa? Atau kita juga akhirnya bisa memperoleh damai karena apa? Karena saya sudah menerima lawatan Tuhan. Pasti atau tidak? Itu pasti. Nah itu yang dikatakan oleh nyanyian Sakaria, dan lawatan itu adalah pasti. Itu bukan dongeng. Ini bukan kayak apa namanya, drama India dan drama Korea, ya kan? Setelah cerita itu di ujungnya apa? Cerita ini adalah fiktif katanya, kan gitu. Tapi lucunya, walaupun fiktif tapi dikejar orang juga menontonnya, kan gitu. Kan gitu persoalan kita ini. Kita selalu menonton dan kemudian selalu mengikuti hal-hal yang fiktif jadinya, ya kan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Sakaria adalah sesuatu yang pasti. Jadi lawatan Tuhan yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, bukan saja untuk masuk surga, tetapi untuk memampukan kita menghadapi segala musuh-musuh kita di dunia ini. Itu suatu kepastian. Ini mirip dengan apa? Saya yakin mirip dengan ini. Saya Bapak Ibu sekalian, jangan nanti ini Bapak ini bawa-bawa Palestina dengan Israel sekarang, enggak. Siapa yang Bapak bela katanya, kan sering kali ditanya itu. Bapak bela mana? Israel atau Palestina? Sebenarnya bukan Palestina, Hamas kira-kira gitulah. Karena tepatnya Hamas bukan Palestina. Yang bela siapa? Yang mana mau dibela? Wih, cepat kali ya. Saya tidak mau berdebat masalah perang. Tapi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini dari firman Tuhan. Bisakah tanah itu diambil dari Israel? Siapa yang bisa ngambil? Apakah saya karena pro Israel? Bukan. Saya pro Tuhan. Karena Dialah yang menjanjikan tanah itu kepada Abraham, dan tak seorang pun yang bisa mengambilnya. Itu adalah gambaran untuk kita. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak akan ada yang bisa membatalkan itu. Firman Tuhan mengatakan sekitar ada 365 janji dari Tuhan. Tapi kadang-kadang satu pun tak kita ingat, betul ya. Kita tidak berdiri dalam janjinya. Kita tidak sama dengan Joshua yang dikatakan oleh Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetaplah kamu percaya bahwa janji itu akan digenapi. Dan saya yakin itu yang terjadi dengan kita. Itu suatu kepastian. Bukan yang mudah-mudahan, dan saya rindu Bapak Ibu sekalian kita pulang dari Natal ini membawa janjinya, membawa lawatannya, dan itu suatu kepastian bahwa di dalam Tuhan Yesus saya bisa menang. Itu. Lalu yang kedua, nanti panjang-panjang susah katanya. Yang kedua adalah lawatan itu tadi apa? Lawatan itu pastian, betul? Lalu yang kedua, lawatan itu sempurna. Nah, maksudnya di sini sempurna apa sih? Kira-kira gitu. Sempurna adalah begini. Yaitu sama seperti
contoh yang paling konkret sempurna itu begini. Yang pasal, kalau Bapak Ibu sekalian membaca pasal 2, katanya di situ waktu Yesus dibawa, dimeteraikan, mau disunat, Yesus berarti disunat umur berapa? 8 hari kan, betul? Lalu ada seorang di situ namanya 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Berarti apa? Menantikan pembebasan, menantikan lawatan Tuhan, kan gitu. Lalu kemudian dikatakan, lalu Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu, kata menyambut, menerima anak itu, memiliki anak itu dan menatangnya sambil apa? Sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Oke. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah setelah aku memiliki anak itu, hidupku sudah sempurna, tak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahi lagi. Kira-kira gitu, bukankah? Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana? Apakah ada yang masih kurang lagi kira-kira? Apa yang kurang sama kita sekarang? Setelah kita memiliki anak itu. Saya pernah tulis satu, Tuhan, saya tidak perlu lagi umur panjang. Masih perlu? Bapak Ibu sekalian, saya nanya, masih perlu umur panjang? Perlu? Ya Pak, Pak Tobing, masih perlu umur panjang? Oke ya, saya bilang begini, saya nggak perlu umur panjang. Kalaupun Tuhan memberi saya umur panjang, bukan keperluan saya, tapi ada yang Tuhan masih inginkan untuk saya lakukan, bukan karena saya butuh. Oke ibu-ibu, masih perlu pujian dari suami? Halo, katanya kalau nggak dipuji, kayaknya harga dirinya. Oh sudah. Wah, oke. Tapi salah nggak dipuji? Nah saya selalu bilang gini, siapa yang beruntung kalau kamu dipuji? Yang dipuji atau yang memuji? Seorang ibu yang sempurna, sebenarnya dipuji atau tidak dipuji, dia kan tetap nilainya sama. Ini kan agak mirip dengan emas ini loh. Emas ini masih perlu ditambah kuningnya, dia sudah sempurna. Betul? Halo. Mau ditempatkan di mana kira-kira dia berkurang nilainya? Mau ditempatkan di selokan? Mau ditempatkan di gunung, di laut? Dia akan tetap jadi emas. Keyakinan saya seperti ini. Pada waktu kamu memiliki anak itu, hidupmu sudah sempurna. Bilang dulu. Apakah saya memerlukan uang lagi supaya saya tambah nilai harga diri saya tambah naik? Dan itu dunia ini sekarang. Akan dia merasa terhormat kalau dia bisa masuk ke Senayan. Tapi bagi orang percaya, masuk Senayan tidak masuk Senayan, hidup saya sudah tetap sempurna. Kok Bapak ini kok terlalu ekstrim ya? Saya menantang jemaat saya, bukan saya tidak butuh uang. Kalau kamu memberi uang pada saya itu bukan untuk diri saya tapi untukmu. Karena firman Tuhan bilang apa? Yang lebih bahagia siapa?
Betul nggak? Jadi bukan saya yang berbahagia, jadi nanti silahkan kasih uang sama saya karena kalian yang berbahagia. Oke, tidak, oke, bukan itu. Maksud saya itu prinsipnya di situ. Hidup saya tidak memerlukan itu. Saya selalu bilang, saya sudah tuliskan ini. Saya juga tidak membutuhkan lagi penghormatan dari anak saya. Kalau dia menghormati saya itu bukan untuk saya, karena untuk dirinya. Karena saya sudah cukup hormat dibuat oleh Yesus saya. Halo? Gimana? Apakah saya harus menambah 5 cm bedak saya sehingga saya menjadi lebih pede? Oke, tidak salah. Ya, jangan lagi-lagi, enggak salah. Silahkan pakai bedak. Silahkan, tapi jangan jadikan itu dengan hadirnya bedak itu membuat harga dirimu lebih tinggi. Karena nilai dirimu sudah sempurna di dalam lawatan Tuhan. Tidak perlu operasi plastik lagi. Tapi kalau mau operasi plastik pun tidak salah, silakan. Halo. Oke, silakan pakai kalung, tapi jangan buat kalung itu membuat seolah-olah hargamu akan, nilai dirimu akan lebih bahagia karena akan dipuji orang nanti. Lalu kemudian kita mulai seperti mengkek lah dipuji dan bilang, oh cantik kali aku. Saudara, tidak pakai kalung itu pun udah cantik, sudah sempurna. Dengan rumah yang kamu tinggali pun sekarang kamu sudah sempurna. Tidak perlu diperbesar supaya harga dirimu menjadi naik, tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh memperbesar rumah, tapi itu tidak lagi diperlukan untuk membuat kamu berharga. Amin ya. Kok kecil kali aminnya. Ini orang amin itu biasanya agak kencang. Tuh. Oke. Tak perlu saya lebih tinggi lagi supaya saya punya dihargai orang, betul nggak? Enggak lah, pendek begini pun dah. Mungkin kamu aja enggak menilai saya berharga, tapi bapak saya sudah menghargai saya mahal karena lawatannya. Ayo. Saya tahu sekarang orang Kristen, apalagi ke para remaja sekarang, PD-nya enggak ada lagi. Dirinya tidak berarti. Bukan kadang-kadang kita mungkin karena ekonomi kita enggak sama dengan orang lain. Mungkin karena pangkat kita nggak sama dengan lain, oleh karena penghasilan kita tidak sama dengan orang lain, lalu kita selalu melihat diri kita lebih rendah dan seolah-olah tidak bernilai. Saya bilang kalau ada di sini, misalnya saya katakan, mungkin saya tidak tahu ada di sini mungkin yang disebut dengan kebutuhan khusus. Oke, saya katakan di dalam Yesus karena lawatannya kamu sudah sempurna di hadapannya. Terima itu, kesempurnaan itu. Jangan jadikan ukuran orang lain untuk mengukur dirimu karena lawatan itu telah membuat kamu sempurna. Betul. Pulang, mari kita pulang dari Natal ini dengan itu. Ayo tegak berdiri, bukan sombong. Saya tidak perlu hidung panjang, tidak perlu kulit yang sawo matang atau putih hitam, tidak perlu rambut yang harus dibuat apa, ya tidak salah salon, lagi itu diperlukan semua. Mungkin kita kadang-kadang perlukan di waktu tempat, tapi bukan itu yang akan meninggikan atau mengurangi harga diri kita. Kadang-kadang saya juga tergodanya. Anak saya sudah baru wisuda, gitu kan. Lalu usianya 25. Saya sekarang sudah mau, sebentar lagi mau pensiun, 1,5 tahun lagi. Teman-teman saya sudah pada punya cucu ya. Tapi saya lalu nanya sama anak saya, mamanya agak pun, Jen, kamu kira-kira apa kamu? Alah, mama ini di atas 30 lah katanya pula. Kenapa? Ya papa aja menikah tahun 31 usianya, jadi saya pun 31. Bayangkanlah berarti 6 tahun lagi, 6 tahun ya. Saya kan sudah mau 64, jadi tambah 6 tahun lagi berarti kan 70 nih kan. Ini Pak Tobing ini udah umur 70, cucunya udah banyak. Saya 70 mungkin, saya bilang
Oke, saya ingin mengatakan juga, saya tahu di sini ada orang-orang yang lama nggak punya anak, bahkan mungkin nggak punya anak. Tapi saya ingin sampaikan, harga dirimu, kesempurnaan hidupmu tidak pernah dikurangi dari kamu tidak punya anak. Gak punya cucu pun gak apa-apa. Kalau punya cucu ya terima kasih. Tetapi bukan untuk keperluan saya. Tapi ada yang Tuhan ingin sampaikan pada kita. Jangan patah hati. Dah. Dan saya tahu iblis akan coba mau menghancurkan gitu. Mungkin kamu penyakitan sekarang. Saya juga penyakit gula ini. Tapi saya bilang, penyakit gula saya itu tidak mengurangi hidup saya dan nilai diri saya. Mungkin ada yang kanker, saya tidak tahu. Tapi saya selalu bilang, kanker itu tidak pernah mengurangi harga dirimu di dalam Yesus. Gak ada. Apa saja keadaan itu. Dan itu menurut hemat saya yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan dan menerima lawatan Tuhan. Itulah tandanya bahwa kita sudah dilawat Tuhan. Jadi lawatan Tuhan itu adalah suatu kepastian kemenangan. Lawatan Tuhan adalah memberi kesempurnaan dalam kehidupan kita. Memang kita belum menerima kesempurnaan seutuhnya, karena itu teologi memang begitu. Selalu teologi mulai perjanjian lama, perjanjian baru selalu ada yang sudah tapi ada yang masih belum terjadi. Itu kesempurnaan itu nanti memang 100% itu ada di dalam zaman yang akan datang. Apakah kalau ada yang percaya dengan milenium silahkan, tapi akan ada surga yang dan bumi yang baru sempurna. Memang kita belum tiba di sana, tapi kita tidak perlu harus sampai ke sana barulah kita sempurna. Di dalam Yesus saudara sudah sempurna. Di dalam Yesus kita sudah sangat dikasihinya. Kamu sangat berharga. Dan itu lawatan itu. Dan saya yakin itu yang disampaikan oleh Sakarya. Pada waktu usianya sudah begitu lanjut baru dia punya anak. Dia katakan Tuhan melawat. Tapi saya yakin dia tidak berkata begini, dulu saya belum sempurna, baru sekarang setelah saya punya anak Yohanes baru saya sempurna. Sejak dulu saya sudah sempurna di dalam Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuat sedikit imajinasi kepada kita. Ini saya pinjam dari seorang dosen. Dan dosen itu bukan saya niru-niru aja. Dan dia datang ke kelas, saya harusnya mau mempraktekkan itu, tetapi imajinasikan aja ya. Lalu ke kelas dia membawa satu toples yang kosong. Lalu kemudian dia bawa plastik, 3 plastik. Plastik yang pertama batu-batu yang agak besar. Lalu yang kedua dia bawa kerikil-kerikil. Lalu yang ketiga dia bawa pasir. Lalu dia masukkan, bayangkan saudara sekarang ini wadah itu toples, dia masukkan semua batu-batu yang besar. Dan dia nanya sampai ke bibirnya itu, dia nanya, udah penuh? Hah? Jawaban kita apa? Udah penuh belum? Ya, oke. Betulkah belum penuh? Oke. Nanti kita akan lihat. Lalu dimasukkannya kerikil, lalu digoncangnya. Dan akhirnya kerikil itu pun memenuhi sebagian yang kosong. Sudah penuh belum? Dan itu selalu jawaban kita belum. Lalu dimasukkanlah pasir. Lalu dimasukkan. Lalu dia goncang. Dan sesudah itu dia tanya, sudah penuh? Baru dia bilang, mahasiswa serentak jawab apa? Sudah. Rupanya karena tidak ada lagi udara, karena pasir sudah masuk semua. Lalu dia bilang gini, betapa sering kali hidup kita seperti itu. Kita merasa belum penuh karena hal-hal kecil
belum masuk dalam hidup kita. Apa hal kecil itu? Rumah. Apa lagi? Cucu. Kadang-kadang kita merasa hidup kita baru penuh sempurna pada saat semua hal-hal detail itu baru dalam hidup kita. Padahal sebenarnya batu-batu besar itu adalah yang seharusnya sudah memenuhi hidup kita. Apa itu batu besar itu? Kita sudah diselamatkan. Oke? Kita punya kesehatan, kira-kira gitu. Saya sudah punya pekerjaan. Sebenarnya itu udah cukup, betul nggak? Tapi kadang-kadang banyak hal-hal kecil di dunia ini yang sering kali mengganggu hidup kita, seolah-olah hidup kita belum sempurna, belum penuh. Tapi hari ini kita sudah penuh walaupun kita belum punya segala yang detail itu. Karena Tuhan melawat kita. Pulanglah dengan menerima lawatan itu. Bilang pada dirimu hari ini, saya sudah memiliki keselamatan, kemenangan untuk hidup sehari-hari, bahkan sampai cukup untuk sampai ke surga nanti. Dan bahwa itu pasti. Dan yang kedua, bahwa Tuhan melalui lawatannya telah membuat saya sempurna. Ada yang kurang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan Tuhan yang sebenarnya Kau sudah lakukan itu pada masa bangsa Israel, dan hari ini terjadi kepada diri kami pada waktu kami menerima Mesias itu, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sekalipun mungkin kami sudah merayakan Natal, mendengarkan berita lawatan Tuhan, tetapi seringkali kami masih bergumul masalah kemenangan. Bahkan kadang-kadang dan seringkali kami merasa bahwa kedatangan Yesus hanya untuk menyembuhkan penyakit kami, atau memberikan penambahan untuk penambahan pendapatan kami. Padahal itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan utama Tuhan adalah melawat kami, memberi kami kemenangan atas musuh-musuh kami, yaitu dosa, bahkan kemenangan untuk melawan kekuatan-kekuatan dunia ini yang ingin mengalahkan kami. Dan Tuhan sudah memberi kami kesempurnaan-Mu. Kiranya kami semua Tuhan, jemaat-Mu hari ini sudah mendapatkan itu, dan kami pulang dengan membawa lawatan Tuhan dalam hidup kami pribadi, dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam persekutuan-persekutuan kami. Di dalam nama Yesus kami aminkan firman-Mu. Amin.